Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erdia Manisha dengan NIM 228042410033 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A22 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Nah, pada kali ini pembahasan kita ada tiga pokok yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dua adalah lembaga jasa keuangan bank, dan ketiga adalah lembaga jasa keuangan non-bank. Apa sih itu OJK? Nah, OJK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Next. Nah, bertujuan untuk mengatur berbagai jenis keuangan dan melindungi konsumen dan masyarakat. Visi-misinya, visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kegiatan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Untuk misinya, yang pertama adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh serta berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, yang kedua ada lembaga jasa keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kepada masyarakat. Fungsi bank itu yang pertama adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan sebagai penunjang sistem pembayaran. Yang kedua, menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. Yang ketiga, menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan perwakilan amanat kepada individu dan perusahaan. Selanjutnya ada menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Selanjutnya ada memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan terakhir adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Nah, next. Jenis-jenisnya ada 4, yaitu menurut fungsinya, menurut kepemilikannya, menurut organisasi, dan menurut bentuk usahanya. Ini adalah penjelasan menurut fungsinya. Yang pertama ada bank sentral, suatu badan yang berkewajiban dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Yang selanjutnya ada bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan secara umum. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada bank syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Next, ini adalah jenis bank menurut kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik negara, bank yang seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Yang kedua adalah ada bank milik swasta, bank yang sebagian atau seluruh saham atau modalnya dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang terakhir ada bank koperasi, perbankan retail atau komersial yang diselenggarakan berdasarkan koperasi. Ini ada bank jenis menurut organisasinya. Yang pertama ada unit banking, bank yang hanya memiliki satu organisasi atau tidak memiliki cabang di daerah lain. Sedangkan yang selanjutnya adalah Blanco Banking, itu yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. Yang selanjutnya ada Koresponden Banking, yaitu gabungan beberapa lembaga keuangan yang memiliki perjanjian kerjasama. Next, ini ada jenis bank menurut bentuk badan usahanya. Yang pertama ada bank berbentuk
perseroan terbatas atau PT, bank berbentuk firma atau FA, bank berbentuk badan usaha perseorangan, dan bank berbentuk koperasi. Produk bank itu ada dua, yaitu produk simpanan. Contohnya simpanan tabungan, deposito, berjangka, dan giro. Selanjutnya ada bank produk perbankan pembiayaan. Itu ada kredit investasi, konsumtif, dan profesi dan modal kerja. Untuk selanjutnya ada lembaga jasa keuangan non-bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Ini ada tujuannya untuk mendorong dan membantu usaha kecil dan menengah melalui permodalan. Terus fungsinya yang pertama membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, melancarkan distribusi barang, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan sebagai perantara antara pemilik modal dan perusahaan yang membutuhkan. Perannya yang pertama adalah memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat hutang, membiayai pembangunan industri, dan perlancar pembangunan ekonomi melalui lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Jenis-jenisnya tuh ada pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan penggadaian. Berikut ada penjelasan mengenai jenis-jenisnya. Pasar modal yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan dalam efek perusahaan publik yang menerbitkan efek serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Produk pasar modal itu ada ekuitas atau saham, surat uang atau obligasi, terus ada derivatif, reksadana, dan exchange third part. Terus selanjutnya ada perasuransian, yaitu pertanggungjawaban atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, pihak yang lain memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, jenis-jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan lainnya. Yang ketiga ada dana pensiun, yang merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberian kerja, dana pensiun lembaga keuangan, serta dana pensiun berdasarkan keuntungan. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan yang merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis-jenisnya ada 5 macam ini. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang terakhir ini ada penggadaian, yaitu lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari penggadaian. Maka pada waktu yang telah ditentukan oleh penggadai, boleh membeli kembali atau menembus kembali barang yang telah digadaikan dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak penggadaian. Kegiatan usaha perusahaan penggadaian yang berat adalah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan sistem gadai. Terus ada penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, serta pelayanan jasa titip barang berharga. Nah, sekian dari penjelasan saya.